Kalau kamu gaji UMR dan tiap bulan rasanya cuma numpang lewat, itu bukan karena kamu kurang niat atau kurang hemat. Banyak kasusnya murni karena angka yang nggak seimbang. Teori keuangan bilang idealnya nabung 20% dari gaji, tapi realita di lapangan, kenaikan UMR sering tipis. Sementara biaya hidup yang kamu rasakan, kayak sewa kos, beras, dan token listrik, naiknya lebih galak. Jadi ketika kamu merasa mustahil nabung, itu bukan drama, itu matematika. Coba bayangin, gaji naik 1-3% setahun, tapi pengeluaran harian naik 5-10% setahun. Artinya, meski kamu naik gaji, daya belinya bisa tetap turun. Kamu tetap kerja keras, berangkat pagi, pulang capek, tapi saldo akhir bulan balik ke nol, kadang minus. Dan kamu sampai menolak nongkrong, menahan beli ini itu, tapi tetap aja nggak kebentuk apa-apa. Itu yang bikin orang merasa gagal, padahal yang nggak realistis seringnya justru sistemnya. Selamat datang di Aset Bernilai, channel yang membahas finansial dengan bahasa sederhana, praktis, dan berbasis simulasi angka. Kali ini kita bahas, gaji UMR bisa punya aset. Simulasi budgeting 50,30,20 yang realistis dan masuk akal. Sebelum lanjut, klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendukung channel ini. Di sini kita pakai logika, bukan motivasi kosong, biar kamu lihat jalurnya jelas. Kita juga perlu jujur, banyak rumus budgeting buku teks lahir dari konteks negara lain. Ketika diterapkan mentah-mentah di Indonesia, hasilnya malah bikin kita merasa bersalah terus. Di sini ada biaya sosial, ada keluarga yang perlu dibantu, ada kondisi sandwich generation, ada kebutuhan yang sifatnya nggak enak kalau nolak. Jadi tujuan video ini bukan menghakimi kamu, tapi membongkar kenapa rumus populer sering bikin dompet kita terasa selalu kalah. Kata aset di video ini juga kita luruskan dulu. Aset versi UMR bukan langsung beli rumah cash atau punya mobil baru. Aset yang realistis itu fondasi uang dingin. Yang pertama, dana darurat, lalu instrumen aman kayak SBN, atau pilihan rendah risiko lain yang bisa ngimbangin inflasi. Jadi kita fokus membangun ketahanan dulu, baru bicara pertumbuhan. Dan ini penting, ini bukan sulap cepat kaya. Ini strategi bertahan hidup yang pelan-pelan berubah jadi strategi pertumbuhan. Pakai disiplin angka. Justru karena gaji kecil, manajemennya harus lebih ketat. Sedikit jadi bukit itu cuma kejadian kalau bukitnya nggak terus dicangkul balik buat hal impulsif yang kelihatannya kecil tapi bocornya besar. Di video ini kita akan cek apakah rumus budgeting populer masih relevan atau malah menjebak kamu merasa gagal. Kita bedah keresahanmu pakai angka, karena angka itu objektif. Kalau rumusnya yang nggak cocok, kita rombak. Kalau ada kebocoran halus yang selama ini lolos dari radar, kita tutup. Targetnya satu, kamu pulang dari video ini bawa strategi yang bisa langsung dipakai mulai bulan ini. Biar konkret, kita pakai simulasi gaji bersih 5 juta, angka yang dekat dengan UMR di banyak kota besar. Kita lihat uangnya habis di mana, pos mana yang bikin sesak, dan cara menambalnya tanpa bikin kamu kelaparan atau stres. Jadi tetap lanjut, karena setelah ini kamu akan paham, seringkali bukan kamu yang kurang usaha, tapi rumusnya yang kurang manusiawi. Banyak orang ngerasa bersalah, karena tiap akhir bulan tabungannya nggak pernah nyampe 20%. Padahal, sebelum menyalahkan diri sendiri, kita uji dulu rumus yang paling sering disebut orang. 50,30,20. Ini rumus yang dipopulerkan Elizabeth Warren. 50% buat kebutuhan, 30% buat keinginan, 20% buat tabungan dan investasi. Di atas kertas kelihatan rapi, tapi pertanyaannya, rapi itu berlaku buat siapa dan di kota mana? Sekarang kita pakai angka yang sama, gaji bersih 5 juta. Kalau 50% buat kebutuhan, berarti jatah hidup kamu cuma 2,5 juta sebulan. Coba kamu hitung bareng saya, kos layak di kota besar seringnya sudah 1-1,5 juta. Sisa 1 jutaan buat makan 30 hari, transport, listrik, kuota, dan kebutuhan kecil lain. Di titik ini, rumusnya belum mulai, tapi kamu sudah megap-megap. Lalu bagian 30% untuk keinginan, artinya 1,5 juta. Untuk orang gaji UMR, angka ini bukan self-reward, tapi jebakan halus.
Karena 1,5 juta itu cukup buat kopi kekinian berkali-kali, nonton, makan lucu, ikut tren. Masalahnya, kalau pos ini beneran dihabiskan, aset kamu praktis nggak punya ruang tumbuh. Kamu serasa hidup normal, tapi masa depan jalan di tempat. Terus porsi 20% tabungan, 1 juta, di teori gampang, tinggal disiplin. Di realita Indonesia, porsi ini sering hilang bukan karena boros, tapi karena kewajiban moral. Ada orang tua yang perlu dibantu, adik sekolah, saudara sakit, atau tiba-tiba ada urunan. Ini yang sering nggak dibahas di buku budgeting, karena konteksnya beda. Jadi ketika kamu gagal, kamu merasa kurang disiplin, padahal kamu lagi nanggung beban yang tidak terlihat. Yang lebih bahaya, banyak orang memaksakan 20% tabungan di awal, tapi karena kebutuhan nyata lebih dari 50%, akhirnya defisit. Defisit ini biasanya ditutup pakai pay later, pinjol, atau gesek kartu. Dan begitu kamu mulai menutup kebutuhan makan dengan utang konsumtif, rumus budgeting berubah jadi lingkaran setan, gaji habis buat bayar cicilan, bukan buat hidup. Ada juga fenomena inflasi gaya hidup. Saat gaji naik sedikit, yang sering membesar itu pos wants, bukan pos aset. Upgrade HP, tambah langganan, healing, makan lebih sering di luar. Naiknya kecil, tapi kebiasaannya ikut naik. Ini yang bikin orang UMR terjebak karena merasa pantas menikmati kenaikan. Tapi lupa bikin benteng dulu. Jadi kesimpulannya, 50,30,20 bukan rumus jelek, tapi seringnya bukan rumus yang tepat untuk fase UMR. Rumus ini lebih cocok buat mereka yang penghasilannya sudah cukup longgar, kelas menengah, yang kebutuhan dasarnya masih bisa ditekan di 50%. Kalau kebutuhan kamu saja sudah 60-75%, memaksa 50% justru bikin kamu tersiksa dan rawan utang. Nah, kabar baiknya, ini bukan akhir cerita. Kalau rumusnya nggak manusiawi, kita ubah persentasenya. Kita bikin versi survival mode yang tetap realistis untuk hidup, tapi masih menyisakan ruang untuk masa depan. Setelah ini kita masuk ke formula modifikasi yang lebih masuk akal, dan saya akan tunjukin hitungan detailnya pakai angka 5 juta yang sama. Oke, sekarang kita rombak rumusnya biar sesuai realita dompet Indonesia. Kalau 50,30,20 bikin kamu sesak, kita masuk ke strategi yang lebih manusiawi tapi tetap tegas ke masa depan, 70,10,20, artinya 70% untuk kebutuhan hidup, 10% untuk hiburan supaya waras, dan 20% untuk aset. Kita pakai gaji bersih 5 juta yang sama, jadi semuanya kebaca jelas. Pertama, pos 70% kebutuhan berarti 3,5 juta. Nah, ini baru realistis. Dengan angka segini, kamu bisa bikin hidup layak tanpa harus tiap minggu minjem. Misalnya kos 1,2 juta, makan 1,5 juta, dengan pola masak sederhana atau warteg yang terukur, lalu transport dan listrik, kuota, kebutuhan harian lain sekitar 800.000, ini bukan hidup mewah, tapi ini hidup yang stabil, nggak kelaparan, dan nggak panik tiap tanggal tua. Kedua, pos 10% hiburan berarti 500.000. Ini yang banyak orang berat, tapi justru ini kunci. Hiburan itu tetap boleh, karena kalau kamu nol total, kamu mudah meledak dan balas dendam belanja. Tapi 500.000 harus dipakai sadar, bukan asal habis. Kuota, jajan kecil, nongkrong sesekali yang murah, cukup. Tidak ada fancy dinner tiap minggu, tidak ada kopi 40.000 tiap 2 hari. Intinya, waras iya, kebablasan jangan. Ketiga, pos 20% aset berarti 1 juta. Ini angka keramat. Karena dari 1 juta inilah masa depan kamu mulai kebentuk. Banyak orang gagal bukan karena nggak mampu nyisihin, tapi karena pos ini selalu jadi korban terakhir. Begitu ada diskon, ada ajakan jalan, ada kebutuhan mendadak, yang dikorbanin duluan selalu tabungan. Di strategi ini, justru pos aset yang kita lindungi mati-matian. Disinilah prinsip pay yourself first dipakai. Begitu gaji masuk, tanggal 1 atau 25, 1 juta langsung dipotong dulu masuk ke rekening aset, jangan nunggu sisa belanja. Karena kalau nunggu sisa, hampir pasti nggak pernah ada sisanya. Anggap saja pos aset itu tagihan wajib, kayak sewa kos. Bedanya, ini tagihan untuk diri kamu di masa depan.
Lalu kita perlu bedain tegas antara aset dan beban. Aset itu sesuatu yang nambah nilai atau minimal menjaga nilai uang kamu dari inflasi. Beban itu barang yang nilainya turun atau bikin kamu keluar uang lagi. Jadi sisa uang jangan otomatis berubah jadi baju baru, gadget tambahan, atau upgrade gaya hidup. Kalau masih fase membangun fondasi, yang paling aman adalah sisa itu memperkuat pos aset, bukan mempercantik tampilan. Ada fleksibilitas juga karena hidup nggak selalu rapi. Kalau ada kebutuhan mendesak keluarga, sebisa mungkin ambil dari pos hiburan dulu, bukan dari pos aset. Bukan berarti kamu nggak boleh bantu keluarga, tapi bantu dengan batas yang jelas. Kalau tiap ada kebutuhan yang jebol selalu pos aset, kamu akan muter di tempat. Jadi urutannya, tekan hiburan dulu, rapikan kebutuhan, dan pos aset jadi prioritas terakhir yang kamu ganggu. Kalau kamu bayangin di tabel, rumus 50,30,20 itu bikin kebutuhan cuma 2,5 juta dan wants 1,5 juta, kebalik dari realita. Di rumus 70,10,20, kebutuhan jadi 3,5 juta dan hiburan 500.000. Nafas kamu lebih lega, tapi tetap ada 1 juta yang konsisten untuk masa depan. Nah, setelah rumusnya ketemu, langkah berikutnya kita akan bongkar musuh paling licik, kebocoran halus yang bikin 1 juta itu sering hilang tanpa terasa. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin orang UMR kalah diam-diam, bukan karena belanja besar, tapi karena kebocoran halus. Ini musuh tak terlihat, biaya admin, fee kecil, top up receh, sampai jajan cuma segini doang. Masalahnya, yang receh itu kalau rutin, dia berubah jadi angka besar. Dan kalau target aset kamu 1 juta, kebocoran 50.000 sampai 200.000 aja sudah bikin target itu bolong. Contoh paling sederhana, biaya admin bank konvensional. Katakanlah 15.000 sampai 20.000 per bulan. Kelihatannya kecil, tapi setahun jadi 180.000 sampai 240.000 cuma buat parkir uang. Belum biaya transfer beda bank 6.500. Kalau kamu transfer 4 kali seminggu atau 4 kali sebulan, itu bisa nambah ratusan ribu setahun. Ujung-ujungnya kamu kehilangan 600 ribuan lebih tanpa sadar. Coba stop sebentar dan pikir, 600.000 itu setara apa? Itu bisa jadi setengah dari target aset 1 bulan. Bisa jadi 1 gram emas kalau timingnya pas, atau bisa jadi tambahan unit investasi kecil yang kalau ditaruh di instrumen yang benar ikut berkembang. Jadi solusinya bukan rumit. Wajib pertimbangkan pindah ke bank digital atau rekening yang admin dan transfernya minim. Ini bukan soal ikut tren, ini soal efisiensi. Lalu ada yang namanya latte factor versi lokal. Bukan harus kopi mahal, kadang justru kopi botolan, gorengan, parkir liar, atau jajan minimarket yang nanggung. Misal kamu keluar 15.000 sehari, itu cuma 2 lembar. Terasa enteng, tapi sebulan jadi 450.000. Hampir setengah dari pos aset 1 juta kamu. Jadi bukan berarti nggak boleh jajan sama sekali, tapi kamu harus sadar yang harian itu paling cepat jadi kebocoran besar. Kebocoran berikutnya, subscription dan auto debit. Banyak orang punya langganan aplikasi yang jarang dipakai, tapi tetap kepotong tiap bulan. Netflix, Spotify Premium, storage, gym, atau aplikasi edit. Kalau satu langganan 50.000 dan kamu punya 3, itu 150.000. Setahun 1,8 juta. Angka segitu sudah cukup buat mempercepat dana darurat kamu hampir 2 bulan. Jadi cek, kalau nggak kepakai rutin, cancel, jangan sayang. Ada juga biaya top up e-wallet, misalnya Rp1.000 per top up, sekilas nggak ada artinya. Tapi kalau kamu top up 20 kali sebulan, itu 20.000. Setahun 240.000, ini bukan soal pelit, ini soal pola. Kalau memang sering pakai e-wallet, top up lebih jarang dengan nominal lebih besar, supaya fee-nya nggak bocor terus. Hal kecil kayak gini yang biasanya nggak dianggap, padahal efeknya nyata. Nah, disinilah konsep biaya peluang bermain. Uang rokok, kopi, atau jajan bukan cuma hilang. Dia juga menghilangkan kesempatan uang itu tumbuh jadi aset. 300.000 yang kamu habiskan untuk hal impulsif,
Kalau disetor ke pos aset, dia ikut jadi bagian dari bola salju. Dan bola salju itu yang nanti bikin hidup lebih ringan. Jadi kita bukan melarang kamu menikmati hidup, tapi ngajak kamu milih mau nikmat sekarang sebentar atau nikmatnya dibagi rata lebih panjang. Biar ada bukti, saya kasih tantangan sederhana. Puasa jajan 30 hari pertama. Bukan selamanya, cuma 30 hari untuk ngukur kebocoran real kamu. Catat hasilnya, kamu bakal kaget. Ternyata yang bikin dompet tipis bukan tagihan besar, tapi kebiasaan kecil yang kita anggap wajar. Setelah ini kita masuk ke bagian yang bikin semangat. Bagaimana 1 juta yang kamu selamatkan tiap bulan bisa berubah jadi angka yang jauh lebih besar karena efek bunga berbunga. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin orang kaget. Bukan karena triknya rumit, tapi karena efeknya pelan. Lalu, tiba-tiba besar. Anggap kamu berhasil menyelamatkan 1 juta rupiah per bulan dari rumus 70,10,20 tadi. Pertanyaannya, kalau uang ini cuma ditaruh di rekening biasa versus ditaruh di instrumen yang kasih imbal hasil, bedanya sejauh apa? Kita bedah pakai angka biar nggak debat pakai perasaan. Skenario A, kamu nabung 1 juta per bulan di celengan atau rekening payroll. Bunganya kecil, kadang terasa nol, apalagi kalau kena biaya admin, transfer, dan potongan lain. Secara nominal, setelah 1 tahun kamu punya 12 juta, setelah 5 tahun jadi 60 juta. Kelihatannya keren, tapi masalahnya ada 2. Inflasi bikin nilai realnya turun, dan uangnya diam, tidak kerja sama sekali. Sekarang skenario B, uang 1 juta per bulan itu kamu arahkan ke instrumen yang relatif stabil, misalnya reksadana pasar uang atau SBN retail. Kita pakai asumsi imbal hasil 5-6% per tahun. Ini bukan janji, cuma simulasi yang masuk akal untuk instrumen konservatif. Di sini uangmu bukan cuma numpuk, tapi tumbuh pelan, karena ada efek bunga berbunga. Hitungan kasarnya begini, di tahun pertama, setoran kamu 12 juta, tapi karena ada imbal hasil, totalnya bisa jadi sekitar 12,3 jutaan. Angkanya memang belum bikin teriak, tapi ini baru pemanasan. Masuk tahun kedua, kamu bukan mulai dari nol lagi, kamu mulai dari angka yang sudah punya anak. Dan setiap bulan berikutnya, bukan cuma setoran yang nambah, tapi basis uang yang dihitung imbal hasilnya juga makin besar. Nah, di tahun kelima, kalau kamu konsisten 1 juta rupiah per bulan dengan asumsi 5-6% per tahun, targetnya bukan berhenti di 60 juta. Angkanya bisa tembus sekitar 68-70 juta. Artinya ada uang gratis sekitar 8-10 juta yang kamu dapat karena uangmu ditaruh di tempat yang bekerja. 8-10 juta itu setara hampir 2 bulan gaji UMR yang datang tanpa kamu lembur. Soal pajak, ini sering bikin orang ragu. Reksadana pasar uang umumnya tidak dipajaki langsung di level investor seperti bunga deposito. Sementara SBN punya pajak final yang relatif rendah, sering disebut 10%. Intinya, ada opsi yang efisien, tinggal pilih sesuai kebutuhan, mau yang fleksibel harian atau yang lebih terjadwal. Yang penting, kamu paham bedanya, jangan asal ikut kata orang. Kalau kamu lanjutkan sampai 10 tahun, grafiknya biasanya mulai melengkung ke atas. Bukan karena kamu setor lebih banyak, tapi karena waktu memberi ruang bunga berbunga bekerja. Waktu adalah sahabat terbaik untuk modal kecil. Di titik tertentu, kamu mulai merasakan definisi kaya versi UMR saat imbal hasilnya bisa bantu bayar pulsa, listrik, atau kebutuhan kecil tanpa mengganggu gaji bulanan. Tapi ingat, semua ini cuma jalan kalau uang 1 juta tadi benar-benar aman dari kebocoran. Kalau tiap bulan bolong karena darurat kecil, kamu jadi stop, mulai lagi, stop lagi, efek bunganya nggak sempat ngumpul. Makanya setelah ini kita bahas fondasi paling wajib sebelum ngomong investasi jauh-jauh, dana darurat. Ini yang bikin kamu tahan banting dan nggak kejebak pinjol. Sebelum ngomong investasi yang jauh, kita harus sepakat dulu. Fondasi itu lebih penting daripada gaya. Banyak orang semangat investasi, tapi tiap ada kejadian kecil, mereka terpaksa tarik uangnya, atau lebih parah, lari ke pinjol. Jadi aturan mainnya simple. Jangan investasi dulu sebelum punya dana darurat. Ini bukan nasihat kuno. Ini soal bertahan hidup biar rencana kamu nggak hancur di tengah jalan.
Hierarkinya begini, gaji UMR itu rentan, jadi prioritas pertama adalah keamanan. Dana darurat itu tameng, bukan buat gaya-gayaan. Tanpa tameng, kamu bisa disiplin 3 bulan. Lalu sekali motor rusak atau sakit, semua tabungan ambyar. Yang bikin orang gagal bukan karena kurang pintar, tapi karena kejadian tak terduga selalu datang di waktu yang salah. Dana darurat itu cara kamu bilang, oke, kalau hidup ngeprank, saya masih punya bantalan. Target minimal yang realistis adalah 3 kali pengeluaran bulanan. Di simulasi kita, pos kebutuhan 70% itu 3,5 juta. Jadi, 3 kali pengeluaran berarti sekitar 10,5 juta. Ini bukan angka sakral, tapi patokan aman pertama. Kalau kamu punya 10,5 juta yang liquid, kamu punya nafas. Kamu bisa ambil keputusan tanpa panik, dan kamu nggak gampang kepepet utang. Sekarang soal waktunya, kalau kamu konsisten setor 1 juta per bulan, berarti kamu butuh sekitar 10-11 bulan untuk nyentuh level aman pertama ini. Kedengarannya lama, tapi justru fase ini yang paling berat dan paling penting. Ini seperti bikin pondasi rumah, nggak kelihatan keren, tapi tanpa ini, lantai 2 bakal retak. Dan setelah dana darurat terbentuk, langkah investasi jadi jauh lebih stabil. Fungsi dana darurat jelas, menutup kejadian yang sifatnya mendadak, motor servis besar, sakit, HP hilang, pindah kos, atau keluarga butuh bantuan cepat. Kalau dana darurat ada, kamu nggak perlu ganggu investasi, dan nggak perlu minjem. Ini yang sering orang lewatkan. Mereka investasi duluan, lalu begitu ada masalah, investasinya dicairkan di waktu yang buruk, akhirnya kapok, lalu berhenti total. Sekarang kita ngomong pinjol biar kamu paham risikonya. Sekali kamu masuk utang bunga harian, rencana 5 tahun bisa hancur berantakan. Bukan karena utangnya besar, tapi karena bunganya menggerogoti cash flow tiap bulan. Gaji kamu yang harusnya bangun aset, malah habis buat bayar cicilan, lalu kamu pinjam lagi buat nutup kebutuhan. Dana darurat itu anti pinjol, bukan karena kamu jadi kaya, tapi karena kamu jadi tahan banting. Tempat menyimpan dana darurat juga penting. Jangan taruh di rekening harian yang tersambung kartu debit belanja, karena godaannya besar. Pisahkan di kantong khusus, bisa bank digital dengan subakun, atau instrumen yang tetap mudah dicairkan, seperti reksadana pasar uang. Prinsipnya, liquid, aman, dan nggak gampang kepakai buat hal impulsif. Dana darurat harus mudah diambil saat darurat, tapi tidak mudah diambil saat lapar mata. Dan ada efek psikologis yang sering diremehkan. Orang yang punya dana darurat 10 juta itu kerjanya lebih tenang. Dia bisa berani cari kerja lebih baik, bisa belajar skill baru, bisa ambil peluang tanpa takut besok nggak makan. Jadi rayakan 10 juta pertama itu kemenangan besar. Setelah fondasi ini jadi, bola salju kamu baru benar-benar bisa menggelinding ke fase investasi yang lebih konsisten. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling praktis. Habis nonton ini kamu harus ngapain? Jangan cuma mengangguk setuju, lalu besok balik ke pola lama. Kita bikin langkah yang bisa kamu eksekusi pelan-pelan, tapi jelas arahnya. Anggap ini checklist, kamu kerjakan satu persatu, dan tiap langkah bikin kamu makin dekat ke target 10,5 juta dana darurat, lalu lanjut ke aset yang lebih besar. Langkah pertama, audit rekening. Buka mutasi 3 bulan terakhir, bukan cuma lihat saldo, tapi cari pola. Tandai pengeluaran yang kelihatan kecil tapi sering, kopi, jajan minimarket, ongkir, parkir, top up, biaya admin, transfer, kalau perlu tulis di kertas. Tujuannya bukan bikin kamu merasa bersalah, tapi bikin kamu sadar uang kamu lari lewat pintu mana. Kalau pintunya ketemu, baru bisa ditutup. Langkah kedua, bikin rekening terpisah. Ini wajib karena kalau uang aset campur dengan uang harian, kamu akan kalah sama godaan. Buat rekening aset yang nggak terhubung ke kartu debit belanja. Bisa bank digital dengan kantong terpisah, atau akun investasi yang khusus. Intinya, uang aset harus terasa jauh, biar otak kamu nggak menganggap itu uang jajan. Langkah ketiga, auto debit di tanggal gajian. Begitu gaji masuk, 1 juta langsung pindah otomatis ke rekening aset. Ini cara paling efektif melawan diri sendiri. Kalau kamu menunggu, nanti kalau ada sisa, kamu sedang berharap pada keajaiban.
dan keajaiban jarang muncul di akhir bulan. Jadi, paksa sistemnya bekerja, bukan mengandalkan mood disiplin yang naik turun. Langkah keempat, pilih instrumen yang sesuai fase. Kalau kamu belum punya dana darurat, fokusnya tempat yang aman dan liquid. Riset 15 menit saja, cari yang legal dan diawasi OJK. Pahami cara cairnya dan risikonya. Kamu nggak perlu jadi ahli, kamu cuma perlu jadi rapi. Untuk awal, yang penting uangnya nggak tidur di rekening harian dan nggak kebocoran. Langkah kelima, puasa gaya hidup selama 1 tahun pertama. Ini bukan hukuman, ini strategi. Tahan dulu upgrade HP, tunda healing mahal, dan jangan gampang kebawa tren. Karena tahun pertama itu fase membangun fondasi. Kalau fondasi belum jadi, tapi kamu sudah hidup seperti orang mapan, kamu akan terus merasa capek dan tertinggal. Nanti setelah dana darurat aman, kamu akan lebih tenang menikmati hidup tanpa rasa takut. Langkah keenam, catat progres. Pakai Excel sederhana, aplikasi catatan, atau buku tulis pun jadi. Setiap bulan tulis, aset kamu sekarang berapa. Ini penting karena otak manusia butuh bukti visual. Saat kamu lihat angka naik dari 1 juta, 2 juta, 5 juta, kamu akan lebih termotivasi menjaga. Dan ini motivasi yang sehat, karena datang dari data, bukan dari kata-kata manis. Langkah ketujuh, opsi penting kalau pos kebutuhan 70% masih kurang. Kalau 3,5 juta masih tidak cukup untuk hidup layak, solusinya bukan utang. Ada 2 jalur yang lebih aman. Tekan kebutuhan lebih kreatif, atau cari tambahan, entah side income kecil atau upgrade skill. Karena kalau kebutuhan sudah mentok, memaksa menabung tanpa menambah pemasukan hanya bikin kamu tersiksa dan rentan balik ke pinjol. Fokusnya tetap sama, lindungi pos aset dan perbaiki mesin uangmu pelan-pelan. Kita rangkum semuanya dengan logika yang simpel, gaji UMR itu bisa punya aset, tapi syaratnya jelas, rumusnya harus sesuai realita, kebocoran harus ditutup, dan disiplin harus dibuat otomatis. Kita sudah lihat kenapa 50,30,20 sering bikin sesak, lalu kita ubah jadi 70,10,20 supaya kebutuhan manusiawi, hiburan tetap ada, dan aset tetap jalan. Ini bukan teori, ini strategi yang bisa dipraktikkan dengan angka 5 juta tadi. Kuncinya ada 3. Pertama, ubah rumus supaya kamu nggak defisit. Kedua, tambal bocor halus, admin, transfer, subscription, jajan harian, top up receh. Ketiga, paksa konsistensi 1 juta rupiah per bulan masuk pos aset. Kalau 3 ini jalan, kamu pelan-pelan keluar dari mode gaji numpang lewat ke mode gaji membangun masa depan. Dan itu perbedaan yang terasa dalam beberapa bulan, bukan harus nunggu bertahun-tahun dulu baru kelihatan. Terus kita juga sepakat, proses ini nggak instan. Justru orang yang benar-benar aman finansial itu biasanya hidupnya membosankan dari luar, karena yang dia lakukan repetisi hal yang benar setiap bulan. Dia nggak mengandalkan momen, dia mengandalkan sistem. Jadi jangan cari trik cepat, cari kebiasaan yang tahan lama. Karena yang mengubah hidup bukan satu keputusan besar, tapi keputusan kecil yang kamu ulang sampai jadi pola. Ingat juga bedanya aset dan beban. Motor baru itu biasanya turun nilai dan butuh biaya lanjut, bensin, servis, pajak, itu beban. Tapi dana darurat 10 juta di tempat yang benar itu aset, karena dia menjaga kamu dari utang, menjaga kamu dari panik, dan memberi kamu ruang bernapas. Kalau kamu harus memilih, pilih aset dulu, karena aset itu yang nanti memberi kamu pilihan. Sementara beban seringnya mengurangi pilihan. Kalau kamu saat ini ada di posisi sandwich generation, kamu justru punya alasan lebih kuat untuk memulai. Karena memutus rantai masalah keuangan keluarga itu bukan terjadi karena satu kali naik gaji, tapi karena kamu membangun bantalan dan kebiasaan baru. Kamu mungkin gak bisa mengubah masa lalu keluarga, tapi kamu bisa mengubah cara uang bergerak mulai bulan ini. Dan itu sudah langkah besar. Sekarang saya pengen kamu ikut diskusi di komentar. Coba tulis jujur, pos pengeluaran mana yang paling susah kamu tekan, makan, transport, atau gaya hidup. Biar kita bahas solusinya lebih spesifik. Karena tiap orang punya titik lemah yang beda, dan kalau kamu tahu titik lemahmu, kamu bisa bikin strategi yang lebih tepat, bukan cuma ikut rumus umum. Kalau kamu merasa video ini berguna, share ke teman kerja,
grup keluarga, atau pasangan. Kadang masalah keuangan itu bukan cuma angka, tapi lingkungan. Kalau satu frekuensi, keputusan jadi lebih mudah. Dan kalau kamu punya target bangun aset dari UMR, kamu butuh dukungan suasana, bukan ejekan yang bikin kamu balik ke pola lama. Ingat, gaji hanyalah angka start, tapi pengelolaanlah yang menentukan garis finish. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di channel Aset Bernilai.